Gimana nih, Dokter Dayat udah siap untuk menyampaikan materi? Dari Bapak Ibu udah siap untuk mendengarkan dengan baik? Siap banget. Silakan Dokter Dayat, langsung dimulai. Pak, yang melihat sendiri harus dibangun dari scratch gitu, dari ini apalagi orang teknik nih ya, orang teknik itu dari scratch segala macam seperti itu, ketemu udah ya itulah, sekarang jadi besar gitu ya. Oke, kita mulai ya. Stroke kenali dini cegah sejak awal ya, lanjut. Oke. Yang pertama definisi stroke dulu, lanjut. Oke, definisi stroke itu kita punya gejala klinis stroke. Jadi stroke itu bukan MRI, bukan CT scan, tapi adalah gejala klinis. Gejala klinis ada lumpuh setengah, lumpuh sisi tubuh, mulut pencong, sama bicara pelo, face arm suffix. Jadi mulut mencong, bicara pelo, sama lumpuh setengah sisi. Itu dulu definisi yang harus kita. Salah satu sudah cukup mencurigai sebagai stroke. Nanti dikonfirmasi pakai imaging. Kemudian ditambahkan ada lagi tambahannya adalah tulang belakang, sama satu lagi mata. Jadi itu tambahannya. Jadi mata gelap mendadak itu dicurigai sebagai stroke. Kemudian problemnya adalah ada 100 juta orang hidup dengan stroke. Jadi stroke itu orang bisa saja kena kali ini, ya, tapi dia bisa hidup sehat setelah itu. Tapi bukan berarti dia bebas dari ancaman stroke. Enggak, justru itu yang PR berikutnya. Dan bagaimana mereka yang kena stroke berbeda sama sakit jantung. Kalau sakit jantung, orang sakit jantung tuh kena serangan jantung hidup atau mati. Kalau stroke ada tambahan satu lagi, cacat. Itu problemnya. Jadi cacat itulah yang kita minimalisir ketika orang kena stroke. Kita tidak penyakit dulu, gitu. Ya, yuk lanjut. Oke, ada dua tipe stroke. Yang satu adalah sumbatan, yang dua adalah perdarahan. Nah, yang sumbatan ini sebenarnya sama terjadi di tempat lain. Serangan jantung, serangan stroke itu sama-sama sumbatan. Ya, kalau yang pecah pembuluh darah itu yang baru agak berbeda. Jadi artinya yang pertama, jadi kalau orang mau obatin untuk mencegah serangan stroke yang tersumbat, itu dia akan mencegah serangan jantung juga. Ya, jadi sama-sama diobatinya. Sudah, nggak dibeda-bedain. Yang kedua, kalau yang tadi yang pecah di pembuluh darah ada dua tipe. Satu adalah yang bawaan lahir, karena yang udah pensiunan, harusnya nggak ada bawaan lain lagi. Ya kan? Udah pensiunan gitu. Kalau ada mau terjadi ya 30 tahun lalu, 40 tahun lalu seperti itu. Yang kedua adalah hipertensi. Itu kuncinya. Nanti kita lihat. Jadi seperti ini. Sumbatan kalau kecil kita bisa pakai obat, kalau besar itu jadi problem. Perdarahan kalau kecil kita konservatif perawat biasa. Saya dari DRSU bisa dapat kiriman dari Cilegon segala macam. Rumah sakitnya ketakutan kalau perdarahan harus begini harus begitu. Kita rawat biasanya tempat tidur biasa segala macam, udah pulang sehat baik segala macam gitu. Tapi kalau besar kadang-kadang butuh operasi. Yuk lanjut. Nah, yang terjadi adalah kalau stroke itu menuanya lebih cepat. Jadi kalau bapak sekarang 65 tahun, 70 tahun, nanti begitu stroke, jadi udah 90 otaknya gitu. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau itu terjadi pada mereka yang usia muda lah, gitu ya. Berikutnya, ya, berikutnya. Oke, ini titik cerdas bahwa sebenarnya stroke masih jadi masalah pertama di Indonesia. Makanya Kemenkes memang menggalakkan itu. Tapi sebenarnya bukan stroke-nya diobatin, tapi stroke-nya dicegah. Gitu. Jadi artinya gini, dari 100 orang kena stroke, bisa nggak dicegah? 85 orang bisa dicegah. Bayangkan, 85 orang bisa dicegah. Ya 15 memang harus diobatin segala macam. Namanya hidup kan nggak ada yang sempurna. Jadi kita jalan nyebrang Margonda 1000 kali mungkin tidak ditabrak. Tapi ada orang yang nyebrang 2 kali kena tabrak, masih ada. Gitu kan, saya ingat dulu ada mahasiswa farmasi tahun berapa ya, itu baru masuk ditabrak, itu ada tahun 2019 kalau 20%. Itu yuk lanjut. Jadi stroke itu ya kita sebenarnya ini karena ini slide yang sering benar, mundur lagi. Memang ini video jadi salah. Mundur. Jadi usia sering terjadi pada yang usia tua. Ya. Makanya kenapa kita cerita pencegahannya, bagaimana tua tetap sehat tanpa problem stroke. Ya, yuk berikutnya. Ya ini biayanya.
yang saya cerita tadi, stroke itu untuk pengobatannya mahal. Yang kedua adalah pengobatannya setelah itu catat kalau ada mikroorganisme. Tapi jangan salah, di RSUI kita sekarang sudah bisa semua. Jadi semua pengobatan stroke yang ada dimanapun, misalnya di Amerika, di Belanda, segala macam itu udah bisa. Artinya pakai BPJS pun bisa full cover. Jadi gak ada tuh diminta Pak, Bapak, ini ada tuh rumah sakit pemerintah itu juga Pak ini cerita yang bayar 200 juta, bayar 100 juta ada. Saya tahu tuh rumah sakit itu. Jadi tapi kalau tidak sih. Jadi kalau pakai BPJS full tidak, tapi kalau pakai umum ya bayar memang. Gitu. Ya lanjut. Itu lanjut. Oke, ini kita cerita saudara. Jadi ini yang tadi saya cerita. Segera, jadi senyumnya tidak simetris, gerakannya lemah sesisi, kemudian bicaranya pelo. Segera, ya agak maksa sih memang. Tapi intinya mulut nencong, bicara pelo, lemah sesisi. Kemudian tambahkan agak lebih tua, kita tahu Sumayu. Nah, Subhanallah dan writing ya, Sumayu ini tahu ya 40-an, 50, 20 tahun lalu soalnya. Yuk, lanjut. Jadi apa yang terjadi kalau stroke? Yang paling penting adalah ke rumah sakit cepat. Jadi ada namanya serangan TIA. TIA itu adalah transient ischemic attack. Kalau kena stroke sekitar setengah jam atau paling lama itu 1 jam dia bisa balik. Ya kan? Tapi gini, TIA itu 90% 10 menit hilang. Jadi artinya kalau tidak hilang dalam 10 menit, kelemahan sensisi, cara pelo, mulut entoknya, segeralah ke rumah sakit. Rumah sakit kan bisa dibikin yang mana yang bisa. Jadi segera ke rumah sakit artinya gini, apapun yang terjadi, mau bilang ini bukan stroke, ini, enggak, diagnosisnya di rumah sakit. Memang kita ada di puskesmas, kita ajarin puskesmas, fase 1, segala macam seperti itu, kita ajarin, tapi tidak ada fasilitas. Gitu, oke? Jadi semakin cepat kita ada trombolysis, kita sudah mulai dari 2019 di RSUI. Jadi trombolysis itu ada obat pengencer darah, pengencer pembekuan darah yang mungkin sering dengar di WA grup itu, di rumah telepon yang itu segala macam itu kita ada. Dan nanti saya cerita apa yang saya sudah lakukan di Depok. Itu kita tersedia dan di BPJS ada, nggak bayar sama sekali. Yang paling penting satu doang, ke rumah sakit. Ya, jangan tunggu. Kenapa? Karena pengobatan stroke akut, hiperakut itu 4,5 jam pertama saja. 4,5 jam. Jadi saya bilang, kalau kelemahan sudah lebih dari 10 menit, bawa ke rumah sakit. Lebih dari 10 menit, tidak ada pilihan. Ya, oke, yuk lanjut. Ini obatnya. Kalau pakai bayar umum agak lumayan lah, 15 juta satu. Kalau bayar umum jadi nggak apa-apa sih, masih senang loh. Ya kalau mau BPJS nggak ada masalah juga gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi berikutnya yang kedua, ya kita ada ini menghancurkan bekuannya pakai kateter. Jadi kalau di jantung pas balon di jantung, kalau kita di otak disedot, gitu. Ya, ya jujur nggak selalu 100% berhasil, itu yang harus diingat. Namanya tidak kayak kedokteran, tidak pernah 100% berhasil. Tapi kita coba semaksimal mungkin, kita sampai buka pembuluh darahnya segala macam, dan ya setelah itu pengobatan standarnya kita lakukan. Gitu. Tapi sudah bisa kita di RSUI. Di Depok ini yang bisa melakukan sebenarnya sudah ada Hermina, sudah ada Sentra Medika, sudah ada kita. Cuma kelemahannya mungkin di Hermina sama Sentra Medika BPJS nggak bisa gitu. Karena memang kita paham, sekali luar biasa, bisa 150-200 juta untuk yang di bawah. Yuk, lanjut. Oke, jadi ini adalah obatnya. Kita perlu obatin dulu, yuk lanjut. Jadi terapi definitif itu artinya terapi satu-satunya pengobatan stroke yang itu doang. Gitu. Suntikan obat penghancur pembekuan darah, sama satu lagi tadi sedot. Dan itu cuma bisa dilakukan di ruang 6 jam. 4,5 sampai 6 jam hanya bisa dilakukan itu, lebih dari itu nggak ada gitu ya. Jadi semakin lama ke rumah sakit maka semakin berat penyakitnya. Yuk, jadi saya titip mungkin untuk teman-teman yang ada di luar sana yang tidak datang hari ini segala macam, titip. Jadi ini yang kita lakukan adalah pre-hospitalnya kita bagusin, deteksi tadi kita kasih tahu dispatch sama delivery. Jadi pasien itu jadi bedanya stroke
sama jantung segala macam adalah tidak ada kegawat-gawatan pernapasan, jalan nafas, kemudian di tensi segala macam. Gak ada gawat-gawatan itu. Jadi artinya pasien stroke gak usah pusing-pusing harus ke puskesmas atau minta ambulan atau sebagainya. Angkat aja ke rumah sakit langsung. Jadi titip itu. Makanya tadi kita cerita di Brazil dibuatin Angel Heroes itu adalah anak SD-nya mengenali kakek neneknya kalau stroke. Dengan itu dia tinggal telepon, ya tadi karena dia tidak bisa beneran, maka dia tinggal telepon, minta telepon. Di kita udah ada 119. Di kita udah ada 119, tinggal telepon, maka ya kami sudah ada beberapa pasien dikirimkan dari 119 itu supaya apa? Ketika nyampe ke rumah sakit udah tahu ini pasiennya mau datang apa. Jadi nggak ditanya lagi di triase, ibu sakitnya apa, keluhannya apa, ini apa, tensi dulu ibu. Enggak, begitu datang pakai surat pluk, langsung masuk itu, buka pintu, pluk, langsung ke CT scan MRI. Udah secepat itu. Jadi kalau di Finlandia untuk masukin obat sekitar 7 menit, kita baru 20 menitan. Kadang-kadang MRI pakai, CT scan pakai, atau ya kadang-kadang lagi koordinasi dikit sedikit. Jadi di hospital itu cuma 4 angka, diagnosis segala macam, habis itu data, kolek data, suntikin. Sebelumnya disuruh lagi pre-hospital di rumah, paham ya? Jadi jangan berpikir bahwa udah ini, tapi bawa ke rumah sakit itu proses itulah yang perlu cepat. Kalau di rumah sakit gak usah tanya lagi. Di rumah sakit ada standarnya, begitu dia tidak ada standar, ya udah. Kita ganti kepalanya, gitu. Kita ganti pegawainya, gitu bahasanya gitu lah. Standarnya ada, gitu. Itu. Jadi nggak usah takut yang di rumah sakit, tapi takutlah sama yang sebelum rumah sakit. Itulah kenapa kita harus berbagi cerita. Apa yang harus kita lakukan sama stroke? Kasih tahu semua orang, kasih tahu semua kita. Yuk lanjut. Ikut. Jadi tadi sudah deteksi, display, yuk lanjut. Tadi 109. Oke, kemudian ada hambatannya. Yuk, gitu kan. Oke, yang pertama tidak menyadari gejala stroke. Tadi ya, tidak menyadari stroke itu gawat. Kemudian tidak tahu menghubungi siapa, tidak tahu transportasi kemana. Dan habis itu dengan apa? Padahal cuma pakai mobil aja, atau pakai gonggongan juga boleh, gitu. Atau ya tadi kalau di sekitar rumah, ya berarti kan biasa ada komunitas, segala macam seperti itu. Makanya target kami tahun depan itu kami akan ke SD sama pengajian atau gereja yang gitu. Jadi supaya apa? Supaya ya mereka komunitas harus tahu komunitasnya mau kemana nanti saya kasih tahu. Berikutnya tidak kenal gejala stroke, tidak kenal stroke sumbatan besar, sama tidak tahu transportasi kemana, sehingga telat tiba ke rumah sakit. Jadi tahun 2011 junior saya di mahasiswa itu membuat tesis soal ini. Jadi kenapa orang tidak ada yang berobat? Di tahun 2011 tidak ada orang disuntikin buku darah tadi, tidak ada. Ada BPJS 2014 karena saya mulai, kita di 2019 karena baru dari 2015 kita mulai buku darah tadi. Jadi sejak masuk UI berdiri kita sudah mulai. Gitu. Yuk, lanjut. Inilah yang kami buat atas nama UI sih buatnya. Jadi maksudnya duitnya duit UI. Jadi ada stroke FKTP, kita buat desak Depok Stroke Akut. Pakai uangnya UI memang saya buatnya. Jadi saya mengumpulkan neurologis Depok, saya mengumpulkan rumah sakit se-Depok, saya ajarin mau apa, kita bikin aplikasi desak Depok Stroke Akut, tapi mungkin nanti sama Pemda Depok karena saya mau hibahkan ke Pemda Depok. Jadi Pemda Depok nanti akan menggabungkan jantung, stroke, sama nanti Crohn. Jadi kalau ada orang trauma di tengah jalan, misalnya kecelakaan ditabrak, mau dibawa kemana? Nggak usah pusing, pakai aplikasi ini. Sama stroke juga seperti itu. Silakan jadi Android. Karena memang belum saya kembangkan banget karena ya biasa baca. Wah, ya lanjut. Jadi bisa tersambung ke rumah sakit. Jadi dari aplikasi itu telepon mau kemana? Misalnya mau ke RSUI, RSUI langsung tersambung di situ. Silakan telepon. Jadi nanti akan tersambung ke RSUI. Nanti biar RSUI tahu saya mau kirim orang, saya mau kirim ada pasien stroke mau masuk. Artinya karpet merahnya disiapkan.
time is brain kalau bahasa di kedokteran. Yuk lanjut. Ini adalah yang kita buat Greater Depok. Jadi saya memilih rumah sakit ada yang paling atas yang bisa tadi tindakan sampai trombektomi, rumah sakit di bawahnya yang sudah dilatih untuk trombolisis, yang di bawahnya lagi sudah dilatih tapi tidak punya CT scan. Gitu. Ini sudah kita buat, ada tambahan tapi belum masuk di grup itu kulit ini silom ini. Ini saya grill ya, saya satu-satu saya datangi macam gitu. Kita buat pelatihan, kita buat ini. HP saya masih ada tuh grup konstruknya kemarin Hermina, sebelumnya Sentra Medika, ada Depok, RSUD. Tapi yang hidup memang cuma 4 itu sih. Jadi yang hidup tuh RSUD, Hermina, Sentra Medika, sama satu lagi ISA, RSUD ISA. Yang utamanya aktif, yang benar-benar serius lah menjalankan konstruk ini. Jadi 4 rumah sakit ini sama RSUD. Jadi artinya kalau ada stroke ya mungkin kita cerita 8, 9, ada 10 gitu rumah sakit yang kita lakukan, tapi ternyata memang cuma 4 ini. Saya juga latih mitra, tapi mitra itu grup jadinya mitra, tapi mitra Depok juga sudah bisa. Ya, jadi itu yang kita lakukan untuk bergerilya itu. Didukung sama Pemda Depok jelas. Tanpa Pemda Depok tidak ada cerita ini. Gitu. Ya Pak Dio. Adalah daftar rumah sakitnya, silakan bisa trombolisis segala macam. Kita buatin itu, jadi udah tahu mau mana, rumahnya yang mana. Bikinlah daftar saya kalau sakit A setengah jam kemana. Iya. Gitu. Tapi kalau mau simple kayak begini, oke fine. Jadi welcome. Tapi inilah buatlah itunya. Oke, lanjut. Ini tadi kita udah buat besar, kita buat 109 juga di Depok, silakan saja. Berikutnya. Ini ada aplikasinya, besar, Depok Selatur. Lanjut. Ini adalah caranya. Jadi apa yang jadi problem? Lemah, lemah sesisi, matanya gelap, segala macam itu diklik aja, maka dicurigai stroke, maka akan tersambung. Lanjut. Langsung lah pilih rumah sakit terdekat, IGD, telepon, langsung turun. Dapat kilometernya kita transfer ke Google Maps. Gitu. Silakan. Gitu ya, lanjut. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau tadi rumah sakit tadi misalnya, oh ini trombektomi butuhnya, silahkan kirim ke RSUD, kami sudah siap. Sekarang sudah dihasilkan sama BPJS Depok untuk tindakan intervensi. Jadi sekarang itu ada namanya sukarelawan hemoragik yang kemarin Indra Bekti atau sebelumnya mungkin si siapa tadi Sumayu lah segala macam yang lebih tua lagi. Sekarang sudah bisa di RSUD untuk BPJS. BPJS kalau BPJS sudah bisa dulu. BPJS sudah bisa sekarang. Ya, 2025 ya saksinya. Ya, lanjut. Ya, ini yang tadi tingkat 2 saya pelajari. Oke, ya berikutnya. Oke, bagaimana caranya agar tidak stroke lagi atau bagaimana agar tidak stroke? Ya, ini yang titipan. Penyebab stroke itu mau di variable itu maksudnya nggak bisa diubah. Laki-laki mau di diubah jadi perempuan juga tetap aja tetap laki aslinya gitu, diubah jadi bencong gitu atau itu tetap aja gitu kan, tetap laki. Kemudian yang kedua adalah riwayat keluarga, yang ketiga adalah riwayat stroke, yang keempat menua. Memang nggak bisa gitu, ada hal-hal yang nggak bisa kita lawan di dunia ini kan. Tapi ada banyak yang bisa kita jaga. Yang pertama adalah hipertensi. Saya selalu bilang hipertensi sama diabetes adalah sumber dari semua masalah di tubuh kita. Dua itu. Jadi hipertensi sama diabetes itu menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ada yang kesemutan, ada yang kakinya tersumbat, segala macam itu semua hipertensi sama diabetes adalah pangkalnya. Gitu. Jadi artinya apa? Hipertensi sama diabetes wajib ditangani sampai stabil dan dijaga tetap stabil. Dijaga. Jadi gini, orang tuh suka gini, dok, saya udah turun, udah saya nggak minum obat lagi. Loh, kok nggak minum obat? Nanti ginjal saya rusak. Terbalik, tidak dijaga, ginjalnya pasti rusak. Hipertensi adalah bagian-bagian ginjal. Jadi tidak minum obat hipertensi, tidak minum obat diabetes dengan maksimal, artinya bahwa walaupun orang sudah minum obat hipertensi sama obat diabetes, tapi ya sudah yang penting minum, enggak. Tapi harus optimal, maksimal segala macam. Jadi kalau dia tidak mengobati hipertensi dan diabetes, ginjalnya pasti rusak, pasti.
100% definitely pasti rusak. Tapi kadang-kadang sebelum rusak, jantung serangan dulu, otaknya serangan dulu, slow, jantung mati dulu, belum rusak nih tidak. Jadi seolah ini saya serangan jantung, enggak, ini pasti rusak kalau tidak diobatin. Jadi jangan berpikir bahwa nggak minum obat hipertensi, nggak minum obat atau minum obat hipertensi atau diabetes bikin ginjal rusak, kebalik. Ya. Jadi obat-obat ini semua udah dibuat untuk 2 tahun. Jadi misalnya pengencer darah itu udah berapa tahun obatnya? 140 tahun obatnya. Bukan baru hari ini obatnya. Pakai obatnya, tapi kita tidak sosok dulu. Nanti kita udah lihat dan sampel penelitiannya itu ratusan ribu gitu. Udah jutaan orang miliaran, tapi jutaan orang minum obat. Laporan ada semua. Justru kebalik dengan semua cerita tetangga ABCDE. Oh kata si A, kata si B, kata si C. Enggak, ini semua ada jurnalnya. Kita bisa akses jurnalnya dari tahun 1890 udah ada jurnal. Obat hipertensi, ingat ya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah minum Tensifast, Novast zaman dulu tahun 2000, mahalnya luar biasa. Sekarang cuma Rp200. Itu karena apa? Karena paten. Jadi paten itu adalah hak patennya si pabrik. Jadi kalau saya menemukan sesuatu, maka orang harus bayar saya kalau mau pakai punya saya. Setelah 25 tahun, hak itu hilang. Silakan siapa yang mau pakai. Jadi ketika obat itu jadi ini, artinya obat itu jadi murah. Artinya obat itu udah dipakai puluhan tahun. Dipakai puluhan tahun, semua orang sudah pakai, jutaan orang sudah pakai, penelitiannya banyak, gitu. Jadi jangan khawatir. Berikutnya, merokok. Kalau ditanya merokok, tentu saja. Nggak ada dokter yang bilang merokok boleh. Nggak sakit atau sehat, semua tidak ada yang boleh merokok. Enggak. Ada yang merokok memang dokter. Tentu saja. Yang bandel kan tetap ada. Masa nggak? Dokter kan bukan orang suci gitu bahasanya. Jadi dia belajar merokok belajar tidak boleh merokok ini. Kayak obesitas, saya gendut juga sama. Ya, barusan tadi minum manis juga seperti itu. Bandel juga, cuman saya udah minum obat itu menurut gula. Terus alternatif diet itu saja physical activity. Jadi memang penting jalan pagi segala macam seperti itu. Tapi ini sarannya, jangan terlalu pagi juga. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek, tolong jangan terlalu pagi juga. Jadi gini, kakek nenek itu ada masalah gangguan tidur. Kita harus fair, pasti ada gangguan tidur. Jam 3 pagi udah bangun, segala macam, tahajud lah, segala macam gitu. Benar. Tapi sebenarnya kakek nenek ini itu sebenarnya tidurnya tetap sama kayak kita, 8 jam. Bahkan mungkin kakek nenek lebih banyak tidurnya pada kita. Nah, jadi kalau saya dengan selelah apapun, saya sarannya cuma satu, saya tidur harus 8 jam. Bodoh amat apapun yang terjadi. Jadi saya pulang jam 5, jam 6 sore, saya nggak praktek sore. Saya nggak praktek sore sama sekali. Dari tahun 2022 atau 2022 kayaknya nggak praktek sore, 2001 atau 2022. Lupa. Saya nggak praktek sore, biar ada kualitas hidup lah gitu kan. Sore main sama anak segala macam. Jam 9, tadi malam setengah 10 anak saya, mau ke Indomaret, yaudah Indomaret. Jadi habis Indomaret pulang, beli kue beli cita tolak gitu udah. Habis itu pulang udah tidur habis itu saya bodo amat. Apapun yang terjadi pagi, subuh, segala macam, sholat, tidur lagi kalau misalnya nggak nganter istri ke Cipto. Tapi kalau nganter, ya langsung berangkat habis subuh. Cuman saya selalu siapin 8 jam tidur. Kakek nenek sama, tidur terus 8 jam. Artinya kalau misalnya memang jam 3 pagi bang, silakan habis subuh tidur. Kenapa habis subuh tidur? Biarin aja dulu, biar pulih dulu semua segala macam. Kenapa? Karena melanin kita itu bagus. Jadi kita ngantuk, gelap itu bagus untuk tubuh. Ya, kalau misalnya zaman dulu itu orang kenapa misalnya jam 3 pagi udah ini? Karena memang tidurnya itu bisa. Jam 8 malam udah tidur. Kita kan jam 11 malam masih nonton nih Netflix, gitu kan? Itu mati juga. Saya lagi mau ini berantem di Facebook, saya berantem di Twitter dengan X nih. Ini masih harus dibantah nih, panjang sampai jam 2 pagi gitu. Oke. Kemudian diabetes tadi yang saya cerita, alkohol menurut saya tidak ada masalah. Psikososial ini penting. Berkomunitas begini itu penting. Komunitas itu penting. Jadi ngobrol segala macam. Jadi jangan single aja gitu bahasanya. Kolesterol
Nah, berikutnya atrial fibrillasi. Ini Pak ya. Jadi atrial fibrillasi itu terjadi pada orang yang makin lama makin tua. Terutama kalau yang tua adalah perempuan. Jadi pada usia 70-an, atrial fibrillasi itu getar si jantungnya. Getar tidak normal. Ada yang sampai, aduh lemes banget nih, tidak lemes banget. Ada yang biasa-biasa aja. Tapi itu pasti terjadi. Jadi pada perempuan terutama 70-an. Laki-laki terjadi nggak? Iya, 50-an. Biasanya mati duluan. Itu benar. Jadi kenapa akhirnya perempuan jiwa-jiwanya 70-an? Karena perempuan masih hidup dan baru mulai muncul di 70-an. Laki-laki 50-an baru muncul. Gitu. Ya, ya beneran. Cek aja. Ya, lanjut. Ya, di RSUI lagi kita siapkan. Jadi medical check up untuk warga UI. Jadi pensiunan itu adalah warga UI. Kita akan siapkan. Jadi yang benar-benar murah sekali, bahkan lebih murah daripada tadi BPJS lah gitu bahasanya. Mungkin ya kita siapin. Kemudian habis itu nyakar rasa rokok, rajin aktivitas fisik, dia seimbang, istirahat cukup sama sekolah stres. Jadi benar sebelumnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama, faktor risiko harus diobati, hipertensi, diabetes, segala macam. Kalau memang udah stroke, udah serangan jantung, silakan minum buat pengencer darah. Jangan takut A, B, C, D, E, enggak. Ada memang 1-2 kasus, tapi sama kayak kita nyebrang jalan, sama kita ke kamar mandi, ada orang jatuh di kamar mandi, ada. Tapi apakah kita tidak kamar mandi? Tentu tidak, gitu kan. Ya, titip itu sama pencegahan stroke, sama satu lagi rehabilitasi stroke. Jadi kalau ada yang stroke, silakan aktivitas fisiknya dibanyakin. Misalnya, tadi ada pertanyaan, dok kok gerakan saya melambat? Jadi ada namanya Parkinson. Pada usia tua, 65-an ke atas itu ada yang melambat. Gak ada hubungan sama stroke, tapi kadang-kadang stroke bikin Parkinson. Parkinson sendiri ada penyakit yang khusus, memang ada sel di otaknya itu berkurang. Jadi energi di otaknya berkurang. Jadi kayak kita nih, puasa ya, lemes mau gerak gitu kan. Kasih makan, bangun lagi, kayak gitu di otaknya itu bikin Parkinson. Jadi badannya kaku, melambat segala macam seperti itu gara-gara itu. Yuk, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya adalah tadi kita kalau ada stroke harus segera ke rumah sakit, faktor risikonya tolong dicegah segala macam seperti itu. Ya. Dan boleh silakan aplikasi desak itu mungkin kita bisa populerkan itu. Yuk lanjut. Ya, itu saja kayaknya. Terima kasih. Salam